Jadi saya mau ngajakin kakaknya buat coba tutup aurat, mau nggak kak? Itu kan urusan saya ya Mbak. Tapi keluarga atau orang tua pernah nyuruh kakak pakai hijab atau apa gitu? Nah, Terus? karena bundaku juga kan dia masih Islam juga. Ini sih kak, izin nutupin boleh nggak kak? Buat apa ya Mbak? Hah? Buat apa ya? Enggak, mau nutupin kakak aja. Nggak usah deh Mbak. Kenapa ya Siapa kak? ya? Nggak apa-apa. Sebelumnya saya boleh nanya nggak? Boleh. Agamanya apa ya kak? Agamanya Islam. Nah kebetulan kakaknya Islami, jadi saya mau ngajakin kakaknya buat coba tutup aurat, mau nggak kak? Itu kan urusan saya ya Mbak. Belum deh kayaknya. Sebentar aja kak, nanti mau dilepas lagi nggak apa-apa. Sebentar aja. Belum deh Mbak. Kenapa kak? Nggak apa-apa, belum siap aja. Gini ya, mungkin saya izin duduk di sini dulu sebentar, sharing-sharing gitu, nanti keputusannya kembali ke kakak gitu. Izin duduk dulu deh, nggak apa-apa. Bentar ya kak ya. Ya. Kakaknya dengan kakak siapa boleh tahu? Dengan Audi. Audi. Kak Audi dari mana kak? Aku dari Palembang. Palembang itu di mana ya? Palembang aku di Oku Timurnya sih Kak. Sumatera Selatan. Oh Sumatera ya? Iya. Jauh banget, terus ke sini kapan? Udah lama atau gimana kak? Udah sekitar 12 Maret. Liburan ke sini. Ya, kan mau kuliah. Oh mau kuliah di sini kak? Iya, kuliah di sini. Berarti baru mau masuk atau gimana? Baru mau masuk. Baru mau masuk. Terus di sini ngekos atau gimana kak? Ngekos Ngekos sama adik. oh kayak gitu. Terus emang di sana nggak ada niat kuliah di sana atau memang kakak pengennya di sini? Pengennya di sini sih. Oh kayak gitu. Oh ngambil jurusan apa ya kak? Aku baru mau ngambil psikologi sih. Oh psikologi. Kan pasti setiap orang kan punya alasan tersendiri nih. Kenapa belum siap untuk berhijab atau tutup aurat? Dari alasan kakak Audi pribadi lah, setiap orang kan punya alasan ya terhadap dirinya. Mungkin ada hak atau otoritas terhadap dirinya. Kak Audi sendiri nih kenapa sih sampai sekarang belum siap untuk menutup aurat sedangkan itu kewajiban gitu? Belum siapnya gimana ya? Kan Dari hati aja gitu. Iya, belum pantas lah intinya. Belum pantas sama apa yang dilakuin gitu. Masih sering main, masih keluar malam gitu. Tapi keluarga atau orang tua pernah nyuruh kakak pakai hijab atau apa gitu? Nah, Terus? karena bundaku juga kan dia masih Islam juga. Oh kayak gitu. Jadi keluarga kakak berarti support kakak ke, maksudnya kayak tentang ikuti agama Islam Iya. gitu sesuai aturan gitu. Tapi Kak Tapi Audi kalau ya, masih disuruh jilbaban gitu belum bisa sih sebenarnya. Karena memang faktor teman-teman juga lingkungan ya masih belum mendukung Masih gitu. belum mendukung. Tapi Kak Audi sendiri sadar gak sih kalau menutup aurat itu kewajiban gitu? sadar, Tahu ya? tahu. Dulu SMA juga pakai jilbab sih. Gitu. Pernah Tapi sekolah doang. pernah punya rasa takut nggak sih nggak ngelaksanain kewajiban gitu? Atau memang udah santai aja nggak ada takut sama sekali gitu? Santai aja sih kalau gimana ya? Kewajiban itu kan kalau nggak dari hati nggak plong gitu loh. Ya oke. Jadi takutnya nanti disalahgunain juga, Ya. jadi buat main-mainan gitu. Tapi Kak Audi sendiri pernah nggak sih kayak tutup aurat pakai jilbab, pakai pakaian panjang atau gimana gitu? Belum pernah sama sekali Kak. Pernah SMA doang tapi. SMA doang pas sekolah doang. Sekolah doang sih sebenarnya. Oh berarti kayak pakai gamis, pakai hijab besar tuh belum ya? Belum sama sekali. Belum. Sama sekali. Oh, oke. Di dalam agama Islam pasti kan setiap orang kan punya aturan sendiri di dalam agamanya ya. Apalagi nggak mungkin lah kita bakal terus-terusan kayak gini sampai tua gitu, bakal terus-terusan kayak gini kan, hidup itu kan makin ke depan makin lebih baik lagi gitu.
mungkin Kak Audi punya hak terhadap dirinya sendiri, atas hidupnya juga. Setiap orang kan pasti punya hak. Tapi kan mau nggak mau kita hidup beragama gitu ya, beragama, dan seorang beragama kan pasti tahu Tuhannya gitu, tahu Tuhannya apa yang harus dilakukan, terhadap Tuhannya apa yang harus dilakukan. Mungkin harus ada proses juga gitu kan, nggak bisa memaksakan juga. Benar kata Kak Audi, harus benar dari hati, harus ada niat juga daripada mainan nantinya gitu. Tapi Kak Audi ini berarti kan, kata Kak Audi kan belum pernah sama sekali pakai baju yang besar, pakai gamis gitu. Tapi nggak pernah ada niatan buat coba gitu, rasa ingin gitu, entah kapan waktu itu, atau ada nggak pernah sama sekali punya keinginan ya? Pikiran tuh ada, cuman buat gerakin hatinya tuh belum sih. Kayak soalnya kebanyakan cewek-cewek tuh kayak ngerasa aku nggak pantas deh, soalnya kan aku udah kelamaannya kayak gini, gimana aku kalau kayak gitu nanti pas banyak komentar gitu, apa kata orang, kebanyakan kayak gitu kan. Sekarang kebanyakan seseorang tuh takut melakukan sesuatu, kebanyakan karena takut melawan netizen, hal utamanya, atau orang-orang sekitar, atau pertemanan gitu, atau lingkungan. Biasanya lingkungan pertemanan atau pergaulan kita tuh yang kurang mensupport atau mendukung kita, jadi kita mau melakukan sesuatu itu pasti harus mikir dulu gitu kebanyakan. Tapi ayah masih ada Kak? Masih ya. Kak Audi sendiri sayang nggak sama ayah? Sayang. Ayah sendiri Islam juga kan? Islam. Ayah kakak kan Islam, Kak Audi juga Islam, keluarga intinya Islam kan sekarang gitu kan. Islam. Terus sedangkan di dalam Islam kan itu ketika seorang anak perempuan keluar rumah menampakkan satu helai rambut saja, pasti yang mendapatkan balasan adalah ayah gitu kan ya. Kak Audi mengaku sayang sama ayah, tapi tanpa sadar Kak Audi membukakan neraka kepada ayah kakak gitu, dengan kakak berpakaian seperti ini gitu. Apa ya, karena ayah itu punya tanggung jawab besar di dalam Islam, apa ya, untuk membuat anaknya tertutup gitu. Karena apa ya, kenapa sih Islam itu mempunyai aturan yang berat banget gitu kan. Pengen deh kayak agama lain bebas berpakaian dan lain hal, karena Islam itu menjaga wanita gitu. Karena banyak banget sekarang peristiwa-peristiwa wanita dilecehkan, dibunuh, intinya jadi korban kekerasan laki-laki dan akhirnya karena kita yang mancing mereka buat mengganggu kita, contohnya dengan pakaian kita gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Sekarang udah berapa tahun umur kakaknya? Aku 19, nanti Desember 20. Udah mau 20 tahun. Selama 20 tahun kakak membuka aurat kan, kasihan ayah kakak gitu. Sedangkan umur gak ada yang tahu, nanti deh Kak saya berubah kalau udah nikah, nanti deh Kak kalau akhlak saya udah baik kebanyakan. Sedangkan menutup aurat itu bukan hanya untuk orang baik saja, tapi wajib buat yang mengaku muslimah gitu. Kalau kita menunggu nanti deh Kak 1 bulan lagi, 1 tahun lagi gitu, pertanyaannya, kita bisa jamin gak hidup kita 1 jam lagi nanti kita masih bisa hidup? Kita belum bisa jamin nanti kita masih bisa nafas gitu. Sedangkan takdir itu gak ada yang tahu kecuali Tuhan gitu. Yakin masih menunggu-nunggu waktu berubah gitu. Memang kalau kesenangan duniawi itu senang banget, tapi kalau soal ibadah kadang ya males banget, besok nanti 3 hari lagi, kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau kita buat dosa kayak ngegibah dan lain-lain hal, kayak udah nggak ada beban, itu kan memang udah ujiannya setiap manusia gitu. Tapi kita mau nggak mau harus bisa berproses daripada nggak sama sekali gitu kan. Takut udah waktunya, udah nggak ada waktunya, tiba-tiba Allah panggil kita dalam keadaan baik, contohnya lagi nongkrong terus lagi gibah, Allah panggil nafas kita, Allah panggil nyawa kita dalam keadaan tidak baik. Setidaknya meskipun kita nggak baik nih, setidaknya kita memakai hijab lah gitu, meskipun kelakuan kita masih nggak baik, nggak apa-apa, setidaknya kita nggak min semua, nilainya masih ada plusnya gitu kan. Karena antara kewajiban dan perbuatan kan suatu hal yang berbeda kayak gitu kan. Apalagi Kak Audi sayang banget pasti sama ayah. Kalau anaknya sayang sama ayah pasti menjaga surga ayahnya. Surga ayah kakak tanggung jawab kakak, surga suami kakak tanggung jawab kakak nanti. Kan tadi Kak Audi nih kayak nolak gitu ya buat tutup aurat, cobain gitu kan. Apalagi nggak pernah sama sekali nih ya Kak. Belum sih, kalau pakai panjang-panjang lebaran pun memang nggak pernah beli gamis. Udah pernah terus? Ya kalau itu paling pakainya baju panjang, celana panjang doang. Terus sholat idnya gimana? Sholat idnya kan pakai mukena kan? Dari rumah. Pakai mukena aja, gitu dari rumah. Ya. Berarti setahun sekali hanya pakai mukena dari rumah ya pakai itu. Nah kebetulan nih sekarang dicobain pertama kali, first time transformasinya dari ujung rambut sampai ujung kaki Kak Audi buat ayah deh. Gimana? Cobain. Apalagi kan yang Kak Audi belum pernah coba sama sekali tertutup nih. Boleh nggak? Ya. Nah, buat ayah deh. Pakai cadar nggak? Nggak kan?
nggak harus pakai Jilbaban aja kan? hijab aja sama gamis. Oke, coba deh. Boleh ya? Oke. Berarti first time nih Kak Ya. Audi pakai gamis ya? في لياليك أمل بناديك مشتاق لعنيك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك Allah. Cantik banget. Cantik banget, Masya Allah. Coba aja. Tapi ini beda banget sama yang awal. Cantik banget. Jadi kayak lebih apa ya? Kayak tadi maaf kayak barbar gitu ya. Barbar jadi kayak lebih ke kalem aja gitu ya. Jadi kan kalau kita pakai kayak gini kan pasti apa namanya? Yang mau ngelakuin sesuatu itu kayak aku kayak gini nggak masa iya aku mau barbar kan nggak pantas. Kalau kayak tadi kan ya udah nggak ada pembatas. Kalau kayak gini kan kayak ada berasa pembatasnya gitu. Makanya mau Audi cantik banget, Masya Allah. Kenapa Kak? Malu nggak? Malu. Malunya kenapa? Ya, malu aja nggak pernah pakai jilbab gitu. Gitu ya. Malunya harus sama Allah gitu. Udah 20 tahun Kak Audi apa ya? Lalai sama kewajiban ya Allah. Saya hamba seperti apa? Dan meskipun setidaknya kita nakal, is oke, wajar manusiawi, tapi sebenarnya jangan sampai lupa kewajiban kita. Selain sholat, ada kewajiban yang lebih penting yaitu menutup aurat. Dan itu dosanya lebih besar juga. Dan jangan pernah takut jelek apalagi ya. Justru kita menutup aurat cantik banget, Masya Allah. Sedangkan kita kan pasti pengen nanti punya pasangan atau calon suami yang baik kan? Yang bisa bimbing kita gitu kan. Karena kebanyakan banget rumah tangga sekarang kayak gak bertahan lama, pecah dan lain hal karena kurangnya ilmu dari laki-laki. Kebanyakan juga laki-laki yang kurang cukup satu wanita ngeliat yang lebih lagi dari ceweknya ngeliat nyirik lagi, lihat yang lebih lagi. Kebanyakan cowok sekarang kayak gitu Kak, kurang banget sama satu wanita, lihat lebih cantik cari lagi. Tapi kalau laki-laki yang bisa jaga pandangannya, yang kamu keluar rumah pakai hijab dong gini-gini, pasti dijamin dia ke cewek lain juga bisa jaga pandangan. Ke kakak aja dia menjaga kakak, apalagi ke cewek lain. Tapi kalau laki-laki, kamu keluar rumah gak usah pakai hijab, cantiknya nggak pakai hijab, berarti ke cewek lain juga kayak gitu. Gak cukup satu wanita namanya cowok itu kan sekarang kebanyakan mandang fisik gitu, kayak gitu. Jadi sering di ghosting gak sih Kak? Lo nggak pernah atau Kak Audi? Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya. Mending Kak Audi Sekarang sih sebenarnya. Oh sekarang Ya. lagi zaman di ghosting. Oke nggak apa-apa. Tapi cantik banget Masya Allah. Jadi auranya lebih terpancar lagi. Gimana perasaannya pertama kali kayak gini Kak? Deg-degan. Deg-degan ya? Deg-degan apa? Deg-degan. Nggak tahu deg-degan dulu. Tapi cantik banget. Aku benar-benar speechless tadi berubah banget. Mungkin karena lebih tertutup jadi aku lebih kagum aja gitu. Jadi saya ngeliat ini mahkota yang harus Kak Audi perjuangkan lah gitu. Tapi Kak Audi cantik banget kayak gini. Mohon maaf saya bilangnya lebih cantik yang ini daripada yang tadi. Saya lebih jujur aja ya. Tapi emang cantik karena lebih auranya kelihatan aja, lebih bersinar aja gitu. Kata Allah kalau wanita itu menutup aurat kecantikannya naik 100%. Katanya bener ternyata. Kak Audi naik 100% kecantikannya, cantik banget gitu. Jadi setelah first time pakai kayak gini, ada niatan pakai hijabnya kapan nih Kak? Ya dicoba dulu. Dicoba aja ya, dulu Coba pelan-pelan daripada nggak sama Iya. sekali ya, belajar aja berproses. Semoga ada hidayah yang bisa Kak Audi ambil. Dan sekali lagi makasih udah kasih saya waktu di sini. Di sini saya nasihatin Kak Audi bukan berarti saya lebih baik, enggak. Justru saya kurang banyak banget belajar, tapi di sini kita sama-sama belajar aja, sama-sama mengingatkan sesama muslim gitu kan. Insya Allah Kak Audi dengan berbuat kayak gini nggak rugi, insya Allah Kak Audi dapat pahala insya Allah. Itu aja sih.